Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab Nehemia pasal yang ke-11 sampai dengan yang ke-13 dengan tema menempatkan kembali mereka yang tidak memiliki tanah atau kota. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Kembali bersama saya, Pendeta Yohanes di program Jalan 66. Dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Nehemia pasal 11 sampai dengan yang ke-13. Saya harap saudara tetap fokus, tetap memiliki kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita yang akan membuat jiwa kita melimpah-limpah dengan ucapan syukur. Saudaraku, kita telah belajar bagaimana Nehemia sebagai pemimpin tidak hanya dia membangun tembok, tetapi dia juga mengajak agar umat itu kembali kepada firman Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dari pasal 11 sampai dengan yang ke-13. Dijelaskan seperti ini. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Saudaraku, kita tahu bagaimana sekarang mereka sudah kembali ke tanah Yehuda, dan bagaimana mereka sebenarnya dulu sudah punya tanah ya, tapi sekarang mereka kembali dan mereka membuat pembagian begitu, supaya jangan sampai terjadi keributan. Makanya diatur. Karena semacam kita itu masuk ke daerah baru lagi, walaupun dulu nenek moyang pernah tinggal di sana. Jadi mereka semacam memulai kehidupan yang baru. Dan mereka sudah ada pemulihan itu di bawah kepemimpinan Ezra dan Nehemia. Dan kita tahu di sini saudara, seperti apa kita baca tadi, ini kan sesuatu yang menyenangkan. Ini saya katakan sebagai kebijaksanaan ketika Nehemia memimpin. Jadi ketika orang-orang kembali untuk mengisi kembali kota Yerusalem, dan keputusan-keputusan dibuat berdasarkan mereka yang sukarela dan pengundian. Jadi siapa yang sukarela tinggal di Yerusalem? Diundi dari 10 ambil 1, oh ini tinggal di sini. Ini diundi, jadi luar biasa saudara. Ini juga gak mudah mengatur begitu banyak orang. Dijelaskan, inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Saudara, ini pemulihan. Mereka semacam memperbaiki situasi di kota besar ini, dan orang-orang yang kembali, dan mereka sebenarnya nggak memiliki tanah, nggak memiliki harta benda, dan beberapa bahkan nggak memiliki kota. Saya di mana ya? Jadi perlu menemukan tempat bagi mereka lagi. Ini yang saya sebut sebagai situasi yang baru. Kita akan melihat daftar di pasal 11 yang menceritakan tentang keturunan Yehuda, Benyamin, kemudian juga tentang para imam, orang Lewi, penjaga gerbang, dan orang Israel lainnya, termasuk para imam dan orang Lewi, dan mereka semua disebutkan di sini. Semua orang yang pergi ke Yerusalem, serta bagian lain dari Yehuda. Tuhan, saudara, dalam kekuasaan dan dalam kendalinya atas sejarah, Tuhan memimpin umat ini, membawa mereka kembali, dan Tuhan memenuhi janjinya bahwa segala sesuatu akan kembali pada tempatnya. Ini kan rasanya mustahil, tapi bisa.
sesuai dengan apa yang kita baca di pasal 12 dari kitab Nehemia ini, inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra. Kemudian kita memiliki daftar nama yang sangat panjang, saudara. Kalau kita baca ini bisa panjang juga. Tetapi di sini bicara mengenai para pemimpin imam, rekan sejawat mereka. Juga ada orang-orang Lewi dan beberapa pemimpin keluarga yang penting. Disebutkan di sini agar apa? Agar semua tercatat dan benar, dan juga secara kronologis itu diatur sedemikian rupa sehingga kisah ini akan diceritakan dan diingat dengan benar oleh generasi selanjutnya. Ini semacam kisah pemulihan yang telah Tuhan berikan kepada umatnya. Dan kita tahu bahwa semuanya telah dilakukan, dan hal utama yang perlu kita perhatikan di sini, saudara, di dalam kitab Nehemia ini, bahwa pembangunan tembok-tembok itu memakan waktu kurang lebih 52 hari. Dan inilah saatnya untuk merayakan, karena setelah begitu banyak orang menetap di tanah ini, kita akan melihat apa yang terjadi pada momen peristiwa istimewa ini. Kita coba lihat di ayat 27 ya, dari pasal 12. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dari Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Saudara, ini semua saya katakan sebagai semacam persiapan. Untuk apa? Pesta. Merayakan bahwa mereka sekarang menetap sebagai keluarga-keluarga di tanah Yehuda. Di Yerusalem, mereka telah dipulihkan, dan sekarang mereka mempersembahkan sesuatu di tembok-tembok ini kepada Tuhan. Mereka merayakan kemenangan besar ini. Dan kita menemukan uraian yang sangat rinci ada di pasal 12. Jadi saudara, mereka itu semacam mengorganisir orang-orang Lewi itu menjadi 2 kelompok paduan suara. Coba perhatikan ayat 40. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maasea, Minyamin, Milka, Elioanai, Sakaria, Hananya, dengan memegang Nafiri, dan Maasea, Semaya, Eliaser, Usi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Zisrayah. Nah, pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Jadi di Yerusalem itu ada kegembiraan, ada pesta, itu bisa terdengar di sekitarnya. Ibarat kalau kita tahu ya ada hajatan begitu, speakernya kedengaran. Tapi zaman dulu kan belum ada ya. Jadi suaranya kedengaran. Saudara, ini luar biasa ya. Tuhan sedang memulihkan umatnya. Sekarang keluarga-keluarga telah menetap di Yerusalem, di seluruh tanah Yehuda. Dan mereka mampu membangun kembali bait suci, dan sekarang semua sudah siap. Tembok-tembok di sekitar Yerusalem itu telah dibangun. Yang bolong-bolong itu ditambal, dibangun. Sehingga mereka sekarang di dalam itu bisa merayakan. Mereka bisa memuliakan Tuhan. Mereka bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ini semacam peristiwa kemenangan yang besar. Begitu istimewa. Dan pada saat ini saudara, dalam kehidupan baru yang mereka jalani, tentu ya, mereka masih butuh penyesuaian. Mereka masih butuh pemulihan demi pemulihan.
Dan Nehemia sedang memikirkan masa depan di sini. Tentang reformasi penting yang perlu dilakukan di Yehuda. Inilah sebabnya mengapa pasal 13 sekarang memberitahu kita tentang kebutuhan penting bagaimana kita terhubung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Sang Firman. Kitab suci memberitahu kita, pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Tidak seperti tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Saudara, masalah yang sama yang dihadapi dalam kitab Ezra juga ada di kitab Nehemia, yaitu keterlibatan langsung atau tidak langsung terkait dengan sistem paganisme. Ketika umat itu hidup terlalu dekat dengan orang-orang asing yang ada di sekitar mereka, mereka ini kan tidak mengenal satu-satunya Allah yang benar, Yahweh. Jadi pemurnian yang mereka lalui itu mencakup beberapa langkah yang sudah kita pelajari juga. Pertama-tama saudara, umat harus memutuskan hubungan mereka dengan orang lain di sekitar mereka dan juga dengan sistem penyembahan mereka. Ini disebut dengan pemurnian. Umat Allah juga perlu kembali kepada hukum Taurat. Umat Allah perlu memelihara hari Sabat. Dan ini menjadi tanda yang penting dari perjanjian. Sebuah perintah yang kita temukan dalam hukum Taurat. Dan juga umat harus berkontribusi pada pekerjaan Allah dengan cara apa? Memberikan harta benda mereka. Jadi kitab suci memberi tahu kita lebih banyak tentang semua ini ya. Nehemia juga menegur mereka yang lalai terkait dengan bait Allah. Dan dia mengatakan bahwa di bawah perintahnya, maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada ada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Dan sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, dikatakan kuangkat Imam Selemia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka ini saudara diserahi tugas untuk apa? Mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Jadi terkoordinir dengan baik. Organisasi dan struktur itu penting saudara. Karena ada kesepakatan antara Eliasib dan Tobia. Dan keadaan tidak bisa terus seperti ini. Jadi seluruh masalah diselesaikan di bawah kepemimpinan Nehemia yang bijaksana. Dan Nehemia itu melanjutkan. Aku memperingatkan mereka. Lalu mengapa demikian? Bagaimana mungkin kamu begitu jahat hingga menodai hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian? Sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini. Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Zaman baru, kehidupan baru. Dalam seluruh proses pemukiman kembali umat di tanah ini, orang-orang yang tidak memiliki harta benda, tidak memiliki kota, semuanya dibimbing oleh Allah tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan Nehemia akan mengakhiri kitabnya dengan berbicara tentang penolakan besar terhadap pernikahan yang terjadi antara umat Allah dan suku-suku di sekitarnya. Ia sangat marah karena banyak pria itu menikahi wanita Asdod, Amon, Moab, dan anak-anak mereka bahkan tidak tahu bagaimana berbicara bahasa Ibrani. Jangan lupa. Dan Nehemia bereaksi dengan sangat keras dan berkata, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri
untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri? Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya. Saudara, seperti yang kita pahami bersama, dosa Salomo adalah membiarkan dirinya dirusak oleh perempuan asing dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itulah, kesalahan ini gak boleh ditoleransi dong. Mereka melakukan hal yang sama lagi sekarang. Dan demikianlah kitab suci, saudara, itu memberikan beberapa rekomendasi kepada kita. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Setelah itu, kita tahu, saudara, aturan-aturan diberikan agar mereka terus mengikuti hukum Allah. Pada saat pemulihan dan pengarahan ulang selama perjalanan umat Allah yang tidak memiliki tanah, gak punya harta benda, gak punya kota, umat itu akhirnya apa? Mengetahui apa yang benar untuk dilakukan, agar mereka memiliki orientasi yang lebih baik, yang didasarkan kepada firman Tuhan, dan mereka tetap mengikuti kebenaran di dalam hidup mereka. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, sebuah program pelajaran Alkitab, dan saat ini kita sampai pada Nehemia pasal yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-13. Saatnya kita akan masuk pada sesi pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya adalah, dari mana otoritas Nehemia berasal? Apakah dia berhak bertindak seperti itu? Bukankah dia agak terlalu radikal dan ekstrim? Ya, mari kita ingat di sini bahwa kepemimpinan Nehemia itu bersifat politis. Mengapa demikian? Ya, karena Nehemia adalah pejabat yang ditunjuk oleh otoritas Persia. Jadi secara alami ia memiliki hak dan sarana untuk menduduki posisi ini dan melakukan semua yang dilakukannya dalam situasi ini. Jadi ia bertanggung jawab dan menjawab kepada raja atas segala sesuatu yang terjadi di sini. Seiring dengan itu, kitab suci juga memberitahu kita bahwa Nehemia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk apa? Menjalani atau melakukan pemulihan ini. Oleh sebab itu, sikapnya yang sangat tegas itu sangat masuk akal ketika kita memahami realitas di balik semua keadaan ini. Dia pemimpin politis, tetapi dia juga dipilih oleh Tuhan untuk melakukan perubahan. Saya mengajukan pertanyaan ini karena tertarik melihat bagaimana ia memperlakukan imam besar Eliasib dan juga Tobiah serta menantunya Sanbalat. Mengapa Nehemia begitu keras dalam hal ini ikut campur dalam situasi yang sangat membutuhkan pertolongan dalam kasus ini? Apa yang seharusnya menjadi jelas bagi kita ya ketika kita mengamati bagian ini? Yang terjadi, Nehemia di sini menunjukkan kepada kita pentingnya kepemimpinan yang tegas. Banyak orang perlu menjadi pemimpin, bahkan berebut menjadi pemimpin, tapi mereka nggak tahu bagaimana mengambil keputusan, bagaimana menjadi pemimpin yang kuat, bagaimana memiliki sikap yang tegas, dan juga nggak tahu bagaimana bertanggung jawab. Nehemia melihat di sini bahwa Sanbalat dan orang-orang lain sudah menentangnya. Mereka menimbulkan masalah ketika membangun tembok, masih ingat ya? Dan Tobiah juga kan? Nah sekarang setelah situasinya berubah, berbalik arah, mereka perlahan-lahan mencoba masuk ke pesta. Bergabung dengan orang-orang dan makan sepotong kue selama perayaan. Dan Nehemia ketika menyadari kelemahan Imam Eliasib, ia pergi dan membuang barang-barang Tobiah. Ia bukanlah orang yang paling sopan di dunia mungkin ya, tetapi sikapnya diperlukan. Ya, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Jika seseorang tidak mengambil keputusan, ya, tidak melakukan sesuatu, maka mereka hanya akan menimbulkan masalah karena nantinya hal itu akan menimpa mereka juga. Jadi, ini saya sebut sebagai Nehemia bereaksi. Ia mungkin keras, tetapi ini karena posisinya sebagai seorang pemimpin, dan dia juga harus bersikap ketika melihat situasi yang harus ditanganinya. Nah, berikut apa yang terjadi pada orang Lewi ketika Nehemia tidak ada
Tampaknya situasinya dibiarkan begitu saja, dan mereka tidak diperhatikan. Apakah demikian? Ya, ada masalah yang kita tanyakan terkait dengan kepemimpinan. Nah, ketika Nehemia nggak ada di sana, orang-orang Lewi begitu saja ditinggalkan. Kitab suci mengatakan bahwa mereka tidak menerima bagian mereka dan merekalah yang bertanggung jawab memimpin ibadah. Sehingga mereka akhirnya harus kembali ke tanah mereka sendiri, di kota-kota di sekitarnya. Jadi Nehemia menegur para pejabat, para pemimpin dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak memperhatikan kebutuhan bait suci. Kok bisa lupa, bos? Kira-kira seperti itu. Kemudian dia memanggil orang-orang Lewi, para pemain musik, kemudian ditempatkan masing-masing kembali ke posnya. Karena apa? Karena Nehemia menghargai apa yang benar-benar penting. Penting untuk kita memahami bagaimana Nehemia ini kan seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, tetapi pada saat yang sama dia juga seorang yang senang berdoa. Ia mengakhiri kitab ini dengan doa yang singkat sebenarnya, "Ya Allahku, ingatlah kepada aku demi kesejahteraanku." Penekanan Nehemia di sini adalah untuk apa? Bergantung pada Tuhan, untuk berdoa sepanjang waktu. Nehemia berkata, "Lihat, semua orang memikirkan segalanya kecuali ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin mereka mengabaikan orang Lewi, melupakan mereka seolah-olah tak ada masalah?" Maka ia menegur para pemimpin itu dan memanggil kembali orang-orang Lewi dan para pemain musik dan memprioritaskan penyembahan kepada Allah sebagai prioritas yang utama. Nah, berikut tertuju pada frasa di pasal yang ke-11, ayat yang ke-1, yang berbicara mengenai Yerusalem sebagai kota suci. Apakah kota itu sudah menerima status sebagai kota suci? Semacam konsep mistis seperti yang kita lihat dalam ayat ini. Yang benar bahwa dalam perjanjian lama sangat jarang kota Yerusalem disebut sebagai kota suci. Kita melihat di sini pasal 11 ada 2 catatan lain. Kita lihat di kitab Yesaya. Apa artinya ini? Artinya ini memang kota yang mewakili perjanjian Allah dengan Daud. Ini adalah kota Daud, kota suci. Dan kota ini dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk apa? Memenuhi tujuan Allah dalam sejarah. Sekarang berpikir bahwa Yerusalem adalah kota suci. Karena apa? Karena memiliki energi khusus Mereka yang lebih dekat dengannya lebih sedikit berdosa daripada yang lain. Bahwa setiap orang perlu pergi ke Yerusalem dan membawa kembali pasir dan tanah dari sana, atau mungkin batu dan kerikil untuk disimpan di rumah. Ini adalah cerita yang sama, sekali berbeda. Nggak seperti itu jika memang demikian, mengapa mereka yang mengutuk Yerusalem tidak akan salah karena mereka juga berada di Yerusalem. Jadi kita tidak bisa menerima mistisisme di sini. Penggunaan ungkapan kota suci ini sangat berkaitan dengan periode pasca pembuangan, karena pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa Yerusalem adalah rumah mereka dan mereka akan kembali. Dipulihkannya rumah ini merupakan bukti bahwa Tuhan setia kepada umatnya, bahwa Dia Maha Pengasih. Jadi dengan memahami hal-hal seperti ini, kita akan memiliki visi yang lebih baik dan lebih memadai tentang apa sih arti kota suci. Terima kasih Pak Yohanes. Bagaimana dengan kesimpulan akhir pelajaran kita? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mengakhiri serangkaian pembahasan di Nehemia karena kita telah mempelajari pasal 11 sampai dengan yang ke-13. Dan tema yang kita bahas itu menempatkan kembali mereka yang tidak memiliki tanah atau kota. Saudara, kita melihat ada rekonstruksi, ada pemulihan, ada orang-orang dibawa kembali ke tanah mereka. Sebagian besar sekarang menetap di kota Yerusalem, dan seluruh kota dihuni kembali kalau kita baca di pasal 11. Dengan situasi baru ini, Nehemia mulai menuntut yang namanya ketaatan dan sikap yang benar dari rakyat. Nehemia menyusun dan mengatur umat serta menegur mereka yang memang pantas ditegur. Mereka yang tidak menjaga bait suci dan bertindak dengan cara yang salah perlu diingatkan. Nehemia menegur umat dan membimbing mereka ke arah yang benar. Dan kita belajar, saudara,
kita harus camkan di dalam hati kita masing-masing. Kita harus siap sebagai umat Tuhan ditegur juga. Ketika kita menyimpang, ketika kita berjalan ke arah yang salah. Mengapa? Karena memang kita adalah umatnya. Dan kita harus selalu melangkah berdasarkan apa yang menjadi tuntunannya. Dan kita tahu, Nehemia sebagai pemimpin saat itu, dia harus berani mengambil risiko. Kita tahu kan ketika kita menegur orang, belum tentu orang itu akan senang kepada kita. Tetapi Nehemia siap saja dengan risiko itu. Dan dia siap saja menegur umat sekalipun mungkin umatnya bisa marah. Tetapi kalau kita lihat di sini, dia memiliki karisma yang luar biasa. Umat itu bisa ikut taat, walaupun juga ada beberapa orang yang mungkin melawan. Saudara, kita belajar di sini bahwa kita sebagai pemimpin harus berani mengambil keputusan. Sebagai pemimpin, kita harus berani bersikap tegas. Dan sebagai pemimpin, kita harus bisa mengarahkan orang-orang yang kita pimpin berjalan ke arah yang benar. Ini yang kita pelajari dari Nehemia. Semoga dengan pelajaran ini kita belajar, bukan saja belajar firman Tuhan, tetapi belajar tentang kepemimpinan. Bagaimana Nehemia memimpin dengan sangat bijaksana. Dia seorang pemimpin yang tegas, dia seorang pemimpin yang berani, dia seorang pemimpin yang berdedikasi. Tetapi tujuannya apa? Dia masih selalu berpegang kepada semua yang saya lakukan ini adalah bukan untuk diri saya, tetapi untuk umat, untuk pekerjaan Tuhan. Dan tentunya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.